Oke. Sebagaimana kita ketahui, tema yang kita ambil untuk KKN tematik tahun 2020 ini adalah mengabdi untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 melalui Merdeka Belajar. Next, Mas Johan. Jadi Bapak Ibu sekalian, serta mahasiswa peserta KKN, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kita mendapatkan bencana nasional non-alam yang telah dinyatakan sebagai bencana nasional oleh Presiden. Untuk itu kita terpanggil untuk ikut melakukan penanggulangan terpadu terkait dengan COVID-19 ini. Salah satunya adalah dalam bentuk kegiatan KKN. Next. Sehingga tujuan KKN untuk tahun ini adalah 3 SEM ya. Yang pertama adalah sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Intinya begitu. Next. Oke. Jadi Bapak Ibu serta peserta KKN tahun 2020, ini adalah terkait dengan jadwal pelaksanaan KKN. Kemarin kita mengadakan pembekalan dengan BNPB Pusat tanggal 25 Juli 2020 yang diwakili 4 mahasiswa per kelompok bersama 3 perguruan tinggi yang dimana kita melakukan konsorsium KKN bersama dengan Universitas Wijaya Putra, Universitas Yosudarso, dan juga Universitas Dr. Sutomo. Kemudian pembekalan untuk internal terkait dengan penjelasan teknis pelaksanaannya kita jadwalkan tanggal 27 sampai 30 Juli 2020 oleh panitia. Kemudian kita meminta kepada DPL untuk setelah acara pembekalan ini untuk mengentrikan kehadiran mahasiswa melalui akunnya masing-masing hingga tanggal 30 Juli 2020 karena pembekalan ini sifatnya wajib sehingga harus dibuka. Ketika nanti tidak ikut pembekalan maka akunnya akan terblok sehingga mahasiswa tidak bisa melakukan pelaporan harian ataupun penilaian. Selanjutnya pelaksanaan lapangan kita jadwalkan tanggal 31 Juli hingga tanggal 22 Agustus 2020. Next. Untuk pembekalan sendiri, jadi kita membuat beberapa termin untuk pembekalan. Yang pertama kemarin dengan BNPB yang diwakili oleh mahasiswa. Kemudian hari ini pembekalan yang kedua oleh panitia KKN terkait dengan teknik pelaksanaannya. Kemudian pembekalan yang ketiga, mahasiswa diminta untuk melihat video di channel YouTube-nya Universitas Wiraraja dengan materi yang pertama dari Kapolsek terkait dengan tema program Kampung Tangguh. Kemudian materi yang kedua nanti disampaikan oleh Humas Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Infokom, tentang penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Nanti kami meminta kepada mahasiswa sebagai bentuk absensi pembekalan melalui video YouTube untuk memberikan subscribe, kemudian like dan komen, di mana komennya adalah memberikan nama, NPM, dan prodinya sebagai bukti bahwa mahasiswa telah melihat video tersebut. Oke. Saya ulangi ya. Untuk program KKN nanti ada dua tugas individu dan tugas kelompok, di mana tugas individu terdapat 3 pilihan, 3 program pilihan yang akan dipilih oleh mahasiswa dan 1 tugas wajib pengisian kuesioner melalui Google Form. Kemudian tugas kelompoknya ini merupakan kerja sosial, memberikan edukasi penanggulangan COVID-19 ke masyarakat. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan satu persatu berikut ini. Next, Mas Johan. Oke, tugas individu pilihannya ada 3. Yang pertama, relawan penguatan data, nanti melalui aplikasi Inaris milik BNPB Pusat. Jadi nanti kita mengisikan data diri, data keluarga, dan data Dasawisma. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Pilihan yang kedua adalah relawan Kampung Tangguh.
nanti kegiatannya mengikuti program Kampung Tangguh Kabupaten Sumeneb gitu, karena ada beberapa mahasiswa sudah menjadi relawan Kampung Tangguh, maka kita fasilitasi mahasiswa yang sudah ikut program Kampung Tangguh, maka kita apresiasi dalam mata kuliah KKN. Demikian juga mahasiswa yang ingin masih diperbolehkan untuk mengikuti program Kampung Tangguh ini. Kemudian yang pilihan yang ketiga adalah relawan dalam bentuk lainnya. Jadi ini memfasilitasi mahasiswa yang lebih dulu bisa jadi sudah menjadi relawan penanganan COVID-19 di kampungnya atau mempunyai inisiasi program tersendiri yang mungkin berhubungan dengan pemerintah kabupaten atau yang lainnya, dipersilahkan, gitu ya. Bentuknya bagaimana, kemudian bagaimana caranya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Oke, pilihannya pertama relawan penguatan data. Jadi langkah yang harus dilakukan, yang pertama unduh dulu aplikasi Inaris di Play Store. Jadi gambarnya sebagai yang ada di slide itu. Jadi ikonnya ada Inaris personal gitu ya. Silakan dilihat di Play Store. Inaris personal Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kalau sudah, kemudian lakukan pengunduhan panduan penggunaan Inaris personal ini sudah kita sediakan di webnya KKN, mahasiswa tinggal download, ada dalam bentuk PDF, atau kalau lebih suka dengan animasi bisa dilihat videonya di channel YouTube Universitas Wiraraja. Jadi dua-duanya boleh untuk memandu bagaimana cara pengisian data melalui aplikasi Inaris. Next. Kita gambarnya. Selanjutnya, jika mahasiswa memilih relawan penguatan data, langkah yang dilakukan masuk ke webnya melalui akun masing-masing, nanti ada pilihan sebagai relawan apa, klik pilih relawan penguatan data. Jika sudah, maka lakukan pengentrian data melalui aplikasi Inaris. Ada 3 yang dientrikan. Yang pertama, data dirinya sendiri. Kedua, data keluarga inti. Yang ketiga, data dasawisma atau 10 tetangga terdekat. Jika tidak memungkinkan, boleh diganti dengan keluarga jauh. Setelah pengisian, di akhir nanti akan ada status dan ID pengisian. Jangan lupa untuk di-screenshot. Simpan hasil screenshot karena ini akan digunakan sebagai laporan harian mahasiswa. Next. Nah, berikutnya adalah contoh pengisian data diri dan keluarga. Jadi, begitu nanti sudah di-download aplikasi Inarisnya, kemudian akan muncul gambar seperti yang ada di layar, kemudian pilih di pilihan merah, tanda merah itu, kalau diklik nanti muncul tanda yang sebelah kanan, ada pilih COVID-19. Di next, Mas Johan. Nah, pilih COVID-19. Nah, selanjutnya setelah dipilih COVID-19, nanti ada pilihan. Pilihannya ada penilaian resiko personal, penilaian resiko keluarga, penilaian resiko desa, dan seterusnya. Karena ini pengisian data diri dan data keluarga inti, maka pilihlah penilaian resiko personal. Next, Mas Johan. Nah, pilih yang ini, penilaian resiko. Kemudian lakukan pengisian data hingga selesai. Pengisiannya tidak membutuhkan waktu lama, paling 2-3 menit, 2 menit sudah selesai, tidak banyak. Hanya terkait dengan identitas kita, kebiasaan kita, dan seterusnya. Begitu, bukan ditanya yang aneh-aneh terkait apakah kita terkonfirmasi positif atau tidak ada pertanyaan seperti itu, gitu ya. Nah, di terakhir nanti, jika sudah selesai, ada gambar yang sebelah kanan itu, status diri kita ada di mana, apakah risiko rendah, dan seterusnya. Kemudian ada muncul ID. Nah, pada halaman terakhir inilah jangan lupa untuk di-screenshot, kemudian disimpan. Karena ini sebagai bukti laporan harian mahasiswa. Next. Jika sudah, maka lakukan pendataan kembali. Boleh diklik, Mas Johan. Dan pendataan kembali seperti tadi menggunakan aplikasi Inaris personal, gitu ya, assessment personal untuk semua anggota keluarga inti. Mungkin adiknya, kakaknya, neneknya, ibunya, bapaknya yang ada di rumahnya, gitu ya.
sama persis langkah-langkahnya dan jangan lupa untuk men-screenshot terakhir. Selanjutnya pengisian Desa Wisma. Oke. Pengisian Desa Wisma, lihat dulu di tools, kemudian pilih COVID-19, silakan diklik, nanti akan muncul pilihan. Pilihannya adalah ada penilaian resiko personal, penilaian resiko keluarga, pilih penilaian resiko keluarga. Karena yang ditanya nanti adalah kepala keluarganya. Jadi kalau sudah selesai, baru nanya bapaknya, siapa kepala keluarga di rumahnya, atau ibunya. Keluarga dirinya sendiri dulu, dipilih, kemudian dientrikan. Dan jangan khawatir, pertanyaannya juga tidak macam-macam, hanya menanyakan perilaku atau kebiasaan selama pandemi ini. Apakah sering cuci tangan, apakah sering menggunakan masker, hanya sebatas itu aja. Lakukan pengisian tidak lebih dari 2 menit cara pengisiannya. Ya. Nanti muncul, nah yang terakhir muncul ID yang seperti gambar sebelah kanan. Jangan lupa untuk di screenshot dan kemudian disimpan. Gitu. Next. Oke. Kalau sudah, lakukan pendataan kembali untuk beberapa kepala keluarga. Ini yang disebut Desa Wisma tadi. Jadi, minta tolong beberapa tetangganya untuk didata sambil disosialisasikan bagaimana COVID-19 gitu ya. Minimal 10 anggota keluarga. Cukup kepala keluarganya saja yang dibantu untuk dimasukkan. Jadi tetangganya tidak harus mendownload aplikasi Inaris, tapi mahasiswa yang mengentrikan. Kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, karena mungkin di AT-nya ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga tidak bisa keluar di rumah karena himbauannya harus stay at home, maka bisa menggunakan telepon. Kalau tidak memungkinkan, bisa memasukkan ke kepala keluarga dari keluarga yang jauh melalui telepon. Begitu ya. Next. Selanjutnya kalau sudah, maka mahasiswa diminta mengentri kembali data yang sama. Datanya sama dengan yang ada di aplikasi Inaris, tetapi melalui web KKN. Silakan masuk melalui akun masing-masing, dicari tempatnya untuk pengisian data, untuk asesmen personal maupun asesmen keluarga. Jangan lupa mengunggah laporan harian dan laporan akhir, di mana template laporan harian dan laporan akhir sudah disediakan, tinggal diunduh, kemudian diunggah kembali melalui akunnya masing-masing. Next. Oke, pilihan yang kedua, yaitu relawan kampung tangguh. Yang dilakukan mahasiswa ketika memilih relawan kampung tangguh, masuk dulu, login ke web KKN melalui akun masing-masing, pilih relawan kampung tangguh. Jika sudah, mengunggah persyaratan, yaitu surat keterangan sehat dari puskesmas. Yang kedua, surat kesediaan menjadi relawan kampung tangguh yang disetujui orang tua atau wali. Jika sudah, maka nanti mendapatkan mohon di-mute Ahmad Fidat. Iya, Bu. Mohon di-mute. Iya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan informasi penempatan untuk pelaksanaan program Kampung Tangguh melalui web KKN. Next. Untuk pelaksanaan program Kampung Tangguh, jadi melaksanakan program sesuai dengan program yang telah ditetapkan Satgas Kampung Tangguh, tentunya dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian jangan lupa laporan harian dan laporan akhirnya juga diupload, template-nya juga sudah disediakan. Jadi untuk laporan harian tidak harus setiap hari diupload. Jadi berapa hari sekali, 3 hari sekali atau 2 hari sekali baru diunggah, silakan, disesuaikan saja. Yang penting ada laporan kegiatan hariannya. Next. Apa sinyal kali pencet? Mas Johan, mungkin ada yang barusan masuk harus di mute. Oke. Untuk relawan bentuk lainnya,
silakan login ke webnya KKN, kemudian memilih akun, memilih relawan bentuk lainnya. Nah, selanjutnya mengunggah persyaratannya. Persyaratannya adalah surat keterangan sehat dari puskesmas, surat kesediaan menjadi relawan, ini relawan bentuk lainnya ya, menyetujui orang tua atau wali, kemudian mengunggah proposal program kegiatan. Jadi apa yang mau dilakukan tuangkan dalam proposal, kemudian setelah diupload nanti akan mendapatkan approve persetujuan dari DPL-nya. Tapi semestinya juga dikonsultasikan lebih dulu dengan DPL-nya. Next. Oke. Sama, pelaksanaannya sama dengan relawan Kampung Tangguh ya. Pelaksanaannya melaksanakan program sesuai dengan program yang sudah disetujui dengan DPL, tentunya harus menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Demikian juga untuk laporan harian dan laporan akhir dilakukan sesuai dengan template, kemudian diunggah. Dan DPL akan memantau perkembangan yang dilakukan laporan harian yang akan diunggah oleh mahasiswa bimbingannya. Next. Untuk tugas wajib yang sifatnya individu, mahasiswa diminta mengisi kuesioner dalam bentuk Google Form melalui laman berikut ini, nanti akan di-share melalui DPL-nya masing-masing terkait dengan perspektif mahasiswa terhadap penggunaan media daring dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi pada masa pandemi COVID-19. Next. Oke, saya lanjutkan tugas kelompok. Kalau tadi ada tugas individu, di mana ada 3 pilihan sebagai relawan penguatan data, relawan kampung tangguh, atau relawan dalam bentuk lainnya. Dan satu lagi tugas untuk pengisian kuesioner. Nah, tugas kelompok yang perlu diperhatikan adalah waktunya serentak dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2020. Pelaksana di lapangan terbatas 5 hingga 10 mahasiswa. Jadi saya minta kalau bisa cukup dengan 5 mahasiswa saja, jangan terlalu banyak. Kemudian menggunakan protokol kesehatan ketat, di mana ini akan kita nilai penggunaan protokol kesehatan ini. Kemudian lokasi dan jenis kegiatan. Lokasi dan jenis kegiatan silakan dikoordinasikan di masing-masing kelompok dan oleh dosen DPL-nya masing-masing. Selanjutnya memberikan informasi kepada panitia terkait dengan lokasi dan jenis kegiatannya terakhir tanggal 10 Agustus 2020. Kenapa? Karena kami panitia harus menyediakan surat izin. Jadi nanti tentunya ketua kelompok atau perwakilannya sudah meminta izin ke pemangku wilayah, kemudian panitia akan mengeluarkan surat izin untuk disampaikan kepada yang berwenang. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020, ketua kelompok atau perwakilan mengambil material berupa banner dan tempat cuci tangan dan juga subsidi kegiatan 1 juta per kelompok untuk dibuat kegiatan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nanti silahkan dikomunikasikan dan didiskusikan dengan kelompoknya dan dosen pembimbing lapangan. Next. Tentunya untuk tugas kelompok ini harus ada laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban anggaran karena memang ada anggaran, kemudian ada berita serah terima barang. Jangan lupa dokumentasi, ini juga penting untuk dimasukkan di laporan kegiatan. Kemudian jika mahasiswa membuat video terkait dengan edukasi COVID-19 ke masyarakat, maka video akan diserahkan ke panitia untuk diunggah di channel Universitas Wiraraja. Next. Selanjutnya terkait dengan perizinan. Jika misalkan mahasiswa membutuhkan surat izin, misalkan pada saat menjadi relawan penguatan data, misalkan Pak RT meminta gitu, tidak perlu datang ke kampus, maka mahasiswa cukup mengentrikan melalui web KKN, melalui akunnya masing-masing, dientrikan kebutuhannya apa, selanjutnya disetujui oleh dosen pembimbing lapangan, dan baru mahasiswa bisa download untuk dibawa untuk keperluan perizinan. Next. Berikut ini adalah komponen dan bobot penilaian untuk pembekalan wajib.
Jadi ini untuk membuka akun mahasiswa terkait dengan penilaian. Tugas individu bobotnya 80%, penilaian ada di DPL, tugas kelompok 20%, penilaian ada di panitia KKN. Next. Untuk tugas individu yang 80%, untuk relawan penguatan data menggunakan aplikasi Inaris, jika mengisi data personal dan keluarga inti, serta Google kuesioner melalui Google Form, 70 hingga 79,9, ini belum ditambahkan dengan tugas kelompok. Jika ditambahkan dengan Desa Wisma, 80 sampai 100, ini bobotnya 80%. Next. Untuk relawan Kampung Tangguh, indikator penilaiannya jika dilakukan sesuai dengan program Kampung Tangguh serta mengisi kuesioner Google Form, nilainya 70 sampai 79,9. Jika ditambahkan inisiasi dari mahasiswa, nilainya 80 sampai 100, bobotnya 80%, belum ditambahkan dengan nilai tugas kelompok. Next. Untuk relawan COVID-19 dalam bentuk lainnya, sama dengan relawan Kampung Tangguh. Jika sesuai dengan program yang ada di proposal, nilainya 70 sampai 79, ada penambahan inisiasi terkait dengan program tambahan, maka 80 sampai 100. Next. Selanjutnya tugas kelompok, kami memberikan penilaian indikatornya adalah penggunaan masker. Wajib mahasiswa yang terjun ke lapangan wajib menggunakan masker dan melakukan social distancing. Karena ini masuk di dalam penilaian, hati-hati bagi teman-teman yang terjun ke lapangan, karena ini membawa nilai teman-temannya, maka mohon dengan sangat mahasiswa sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati, penggunaan masker, melakukan social distancing, dan seterusnya. Kemudian indikator yang lainnya, next, this one. Efektivitas komunikasi dengan masyarakat dan kualitas program edukasi ke masyarakat. Next. Ini terkait dengan evaluasi, nanti entry data oleh DPL dan panitia KKN kita targetkan tanggal 28 Agustus, sudah selesai. Quality control dari panitia untuk melihat perkembangan apakah DPL-nya memantau perkembangan laporan harian dari mahasiswanya nanti tampak dari tim QC, kemudian monitoring bisa dilakukan daring maupun luring sesuai dengan protokol kesehatan. Batas akhir penilaian tanggal 28. Insya Allah itu aja yang perlu saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan KKN 2020-2021. Tetapi mungkin akan saya tambahkan, di sesi pertama tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan di sini juga, sehingga biar tidak timbul pertanyaan yang berulang-ulang sama. Yang pertama, terkait dengan bagaimana cara mengatasi masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19 dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan peserta KKN, disinilah sebenarnya tantangan kita sebagai sivitas akademika, bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat dari informasi yang kita terima melalui Dinas Infokom nanti teman-teman mahasiswa mendapatkan video materi dari Dinas Infokom, di mana saja informasi terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb, bagaimana mahasiswa harus menjadi perpanjangan tangan informasi itu kepada masyarakat bawah terutama gitu ya, itu dibutuhkan seni. Jadi tidak mungkin pejabat BNPB Pusat Jakarta atau Pemprov datang ke Sumeneb, karena yang tahu persis kondisi sosial ekonomi dan karakteristik dari masyarakat Sumeneb adalah kita, mahasiswa dan dosen yang ada di sini, begitu ya. Itu adalah seninya, itulah tantangannya gitu. Kemudian ada yang menanyakan terkait dengan hak belajar daring gitu untuk pelaksanaan KKN ini. Jadi mahasiswa, kami memfasilitasi relawan bentuk yang lainnya adalah sebagai bentuk hak mahasiswa untuk mengekspresikan, menuangkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari selama kuliah bertahun-tahun untuk diaplikasikan di masyarakat, silakan. Misalkan tadi dari ekonomi, boleh melakukan pendampingan kepada UMKM yang terdampak COVID-19.
karena terpuruknya kondisi ekonomi, mungkin mahasiswa berinisiasi membuatkan marketplace atau penjualan online itu lebih bagus. Selama mahasiswa melakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi hak itu tetap kami beri melalui relawan, yang ketiga ya, relawan dalam bentuk lainnya. Dipersilakan. Kemudian ada pertanyaan terkait pembekalan adalah wajib. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang tidak bisa mengakses atau berada di kepulauan? Ini sudah kami antisipasi. Kenapa? Pertama kita wajibkan karena biar tidak ada miss antara panitia dan mahasiswa terkait dengan teknis pelaksanaan KKN tahun ini. Tentunya kami memfasilitasi bagi yang hari ini misalkan tidak bisa hadir karena ada sakit dan seterusnya, kami mengadakan pembekalan ekstra. Yang kedua, jika memang ada di luar kota, maka kita memfasilitasi melalui tim IT kita, bisa jadi melalui telepon dan seterusnya. Jadi mohon kepada mahasiswa yang tidak ikut pembekalan, berkomunikasi dengan DPL, kita melakukan tracing apa yang terjadi dengan mahasiswa, kemudian kita identifikasi dan kita pasti membantu bagaimana materi ini nyampe ke mahasiswa sehingga tidak terjadi miss, gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan terkait dengan relawan, bagaimana kalau misalkan orang tuanya tidak menyetujui, maka mohon maaf karena kondisinya pada masa pandemi dan memang kita diinstruksikan lebih banyak stay at home, memang kalau keluar harus mendapatkan izin, kalau menjadi relawan memang harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Kalau tidak memungkinkan, maka pilihlah relawan untuk penguatan data saja, gitu ya. Yang kelima, untuk tugas kelompok yang terjun di lapangan tidak boleh banyak, 5-10 mahasiswa, dikhawatirkan terjadi kecemburuan sosial. Pertanyaannya begitu, maka sebenarnya pada saat KKN ini ada sebuah nilai-nilai soft skill yang sedang berproses pada mahasiswa, salah satunya adalah bagaimana bekerja dalam sebuah teamwork. Saya yakin mahasiswa bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dengan baik, berdiskusi, berbagi tugas dengan baik, ada yang membuat program, ada yang terjun ke lapangan, dan ini adalah membutuhkan kedewasaan mahasiswa dalam berorganisasi. Saya pikir ini adalah proses mahasiswa untuk dewasa dalam berorganisasi dan dewasa dalam bekerja dalam sebuah teamwork, gitu ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Bu Wulan, mungkin saya kembalikan Bu Wulan, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sharingkan atau beberapa hal mahasiswa ada yang ditanyakan, biar lebih clear, lebih jelas lagi dalam pelaksanaan KKN tahun ini. Kami kembalikan kepada Mbak Wulan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu beserta adik-adik mahasiswa peserta KKN, demikianlah penjelasan teknis pelaksanaan KKN yang telah disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik peserta tentang apa yang harus dilakukan selama kegiatan KKN ini berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab atau diskusi. Barangkali ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa maupun dari DPL. Namun sebelumnya kepada operator mohon semua peserta di-unmute dulu. Dan nanti bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Nanti kita atur di setiap pertanyaan langsung dijawab oleh narasumber. Begitu ya Bapak Ibu. Monggo kami persilakan. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Baik, kami persilakan kepada kelompok 6 atas nama Taufikur Rahman. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Terus dulu atau? Hah? Kelompok dulu dia. Ya, ayo Taufikur Rahman. Haris. Silakan Taufikur Rahman. Ya Ibu, saya ingin bertanya Bu. Tugas kelompok itu, tugas individu itu Bu, kalau memilih yang mendata
Keluarga itu Bu, itu bagaimana Bu? Saya kurang paham Bu. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain? Nggak ada Bu, cuma itu Bu. Cukup itu saja ya? Iya Ya, Bu. baik. Baik, ya Bu Ani, ini ada pertanyaan dari Taufikur Rahman terkait tugas individu untuk relawan penguatan data. Mohon dijelaskan ulang agar lebih paham, Bu. Baik, terima kasih Bu Ulan. Terima kasih Mas Taufikur Rahman. Jadi mahasiswa peserta KKN semuanya, relawan penguatan data ini kita menggunakan fasilitas aplikasi Inaris. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah download dulu aplikasi Inaris itu di Play Store. Sudah? Kalau sudah, Mas Taufikur Rahman silakan membaca buku panduannya. Tahap demi tahap apa saja yang diisi, ada pedomannya, sudah ada di website, silakan di-download, dibaca dulu pelan-pelan. Atau kalau bisa masih bingung, bisa menggunakan video animasi pengisian aplikasi Inaris ada di channel YouTube-nya Universitas Wiraraja. Nah, kalau sudah, nanti pilih, nanti kalau sudah, nanti ada langkah-langkahnya. Jadi di buku panduannya itu ada langkah-langkahnya begitu, jangan khawatir. Untuk data diri sendiri dan keluarga inti, nanti menggunakan asesmen personal. Jadi asesmen personal itu penilaian diri sendiri ya, penilaian diri sendiri. Oke. Selanjutnya kalau sudah selesai, pada lembaran terakhir nanti ada ucapan terima kasih, muncul ID, muncul kita itu pada posisi bayar tinggi atau rendah dan seterusnya begitu. Itu di screenshot, kemudian disimpan. Lakukan pengisian kembali untuk keluarga inti, adik, kakak, orang tua, nenek yang ada di rumah gitu ya. Gitu ya Mas Taufikur Rahman ya. Kemudian diisikan isinya sama. Cuman mahasiswa yang membantu mengisikan melalui gadgetnya gitu ya. Kalau sudah selesai semuanya, maka pengisiannya melalui Desa Wisma. Desa Wisma ini yang dimintai keterangan adalah kepala keluarganya. Jadi langkah pertama tanya bapaknya dulu kalau kepala keluarganya bapak. Atau tanya ibunya jika kepala keluarganya adalah ibu. Nah itu terkait dengan kondisi kebiasaan keluarga masing-masing. Kalau sudah, seperti biasanya sudah terakhir, ID muncul, di screenshot, simpan, kemudian tanya ke tetangga. Yang ditanya adalah kepala keluarganya. Isiannya sama, terkait dengan kebiasaan keluarga masing-masing. Nah, kalau misalkan tidak memungkinkan bisa diganti keluarga jauh. Begitu ya Mas Taufikur Rahman, apakah masih Mas Taufikur Rahman? Ya Suara Bu, saya bisa terima kasih. diterima dengan baik? Iya Bu. Terima kasih kembali. Baik, gimana Mas Taufikur Rahman? Sudah cukup jelas? Mungkin Ya, Bu, kalau kurang jelas bisa mendownload pedoman pengisian aplikasi Inaris di website KKN atau juga bisa langsung melihat video pengisiannya melalui channel YouTube Universitas Wiraraja. Di situ sudah kami upload. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan ke penanya kedua. Kami persilakan kepada kelompok 7 atas nama Husnul Mufid dari Prodi Manajemen. Kami persilakan kepada Husnul Mufid dari Prodi Manajemen untuk menyampaikan pertanyaan.
Mas Husnul Mufid, bisa mendengar suara saya? Lambat sinyalku. Halo, dengan Mas Husnul Mufid? Nggak ada respon dari mic-nya soalnya. Mungkin Baik. diganti yang lainnya dulu. Ya, kita buka kesempatan bagi penanya lain. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Mungkin dari DPL juga ada yang ingin bertanya atau kurang jelas gitu, silakan, kami persilakan. Monggo adik-adik mahasiswa. Kayaknya teman-teman mahasiswa sudah sangat jelas, apalagi Bapak Ibu DPL gitu ya, karena sudah sosialisasi bersama dengan Pak Rektor kemarin. Kalau ngelihat wajahnya kayaknya sudah jelas semuanya ini. Kita kasih kesempatan lagi, Bu. Silakan. Monggo, Mbak, dari kelompok 7, Mbak Nur Laila mungkin. Mbak Nur Laila, ada yang ingin ditanyakan? Monggo peserta KKN yang lainnya, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan dengan memilih menu raise hand terlebih dahulu. Sudah bisa semuanya. Sudah cukup jelas ya? Atau begini mahasiswa, jika kalau sekarang mungkin belum punya gambaran, tapi dalam pelaksanaan mungkin timbul permasalahan-permasalahan teknis di lapangan, begitu ya biasanya ya. Nanti tidak apa-apa, sharing dengan DPL-nya. Nah, DPL-nya nanti kalau misalkan tidak bisa, ada kendala juga, biasanya DPL juga akan sharing dengan panitia dan tim IT, begitu. Pokoknya setiap ada kendala, silakan didiskusikan di grupnya masing-masing, kemudian didiskusikan dengan DPL-nya, gitu ya. Setiap ada kesulitan, insya Allah kita selalu akan siap membantu. Baik, Bu Ani, apakah akan kita akhiri pertemuan kali ini? Karena nggak ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa maupun DPL, ya nggak apa-apa kita akhiri. Yang penting mahasiswa sudah paham harus memilih program yang mana dan tugasnya bagaimana. Yang jelas setelah ini mahasiswa segera membaca buku pedomannya, kemudian segera ini Bu, ada yang mau tanya Bu. Ada yang mau tanya. Silakan. Ya, kami persilakan kepada kelompok 5 atas nama Yuvera Ritalika dari Prodi Manajemen. Silakan, Mbak Yuvera Ritalika dari Prodi Manajemen. Silakan di unmute mic-nya dulu, Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di tugas kelompok yang pertama, tadi kan dijelaskan bahwa pertama kali itu diminta data dari kepala keluarga terlebih dahulu. Kalau misalkan kepala keluarganya itu tidak ada di sini, misalkan jauh, berarti dimintanya itu datanya kepada siapa gitu, Bu?
Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada, Bu, cukup. Oh, itu saja. Baik. Ya. Baik, pertanyaan dari Mbak Yuvera ini terkait dengan tugas individu. Itu tugas individu untuk relawan penguatan data, Bu Ani, menanyakan terkait teknis pengisian datanya itu seperti apa jika kepala keluarganya itu tidak ada. Kami persilakan kepada Bu Ani untuk menanggapi. Terima kasih, Mbak Yuvera Ritalika, ya namanya bagus tapi sulit. Betul ya, Yuvera Ritalika. Iya. Oke. Jadi bagi mahasiswa yang lainnya, mungkin mahasiswa sekarang domisilinya lagi ada yang kos, tidak di rumah, gitu ya. Orang tuanya mungkin ada di rumahnya di desa atau di pulau, gitu ya. Yang pertama, solusinya adalah bisa menanyakan melalui telepon. Misalkan ya, menanyakan melalui telepon, kemudian dientrikan, diisikan oleh mahasiswa. Atau kalau misalkan memang tidak ada, gitu ya, tidak apa-apa, diganti dengan kepala keluarga tetangga atau kepala keluarga saudara kita yang jauh, yang itu bisa kita tanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi Inaris melalui telepon, gitu ya. Ya, Bu. Mbak Yuvera sekarang posisi kos atau di rumah orang tua? Ada di rumah, tapi orang tua merantau. Oh, yang paling tua di situ siapa? Tidak ada, sendirian. Tidak ada, berarti? Ya. Berarti Mbak Yuvira bisa mengisi sebagai kepala keluarga karena pertanyaan terkait dengan Dasawisma ini untuk yang keluarga, asesmen keluarga ini terkait dengan kebiasaan keluarganya Mbak Yuvira. Jadi apakah Mbak Yuvira itu sebelum masuk rumah cuci tangan atau tidak? Kalau keluar pakai masker apa tidak? Kalau anggota keluarganya itu di rumah disediakan tisu basah, sabun terkait dengan kebiasaan itu. Berarti Mbak Yuvira kan tahu sendiri kebiasaan di keluarganya Mbak Yuvira kan ya? Oke. Demikian juga untuk mahasiswa yang lainnya begitu ya. Terima kasih Mbak Yuvira. Iya, sama Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya kami buka kesempatan kembali. Barangkali ada peserta yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Iya, ini Mbak Nur Halisma ini mau tanya ya? Oh ini Bu, ada Bu. Dari kelompok 5 atas nama Maftuha dari Prodi Manajemen. Kami persilakan Mbak Maftuha untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bukan di tugas individu ada 3 poin. Saya nggak ngerti yang poin B sama yang C, relawan kampung tangguh sama relawan sama relawan bentuk lainnya. Iya, nah itu gimana ya Bu? Apa memang yang diletakkan pada suatu desa itu memang apa harus individu? Apa maksudnya dalam satu kelompok apa bisa dibagi 2 atau dibagi 3 gitu Bu? Ya, baik. Sudah ya Mbak? Itu saja pertanyaannya. Iya Bu. Iya, terima kasih. Bu Ani. Baik Bu Ani, ini pertanyaan dari Mbak Maftuha. Bisa ditanggapi? Ya, terima kasih Mbak Maftuha. Jadi Mbak Maftuha dan mahasiswa peserta yang lainnya, yang tugas individu itu sebagai relawan itu milih. Tidak semuanya. Satu sebagai relawan penguatan data. Atau relawan kampung tangguh, atau relawan dalam bentuk yang lainnya. Kalau relawan penguatan data, menggunakan aplikasi Inaris, punyanya BNPB. Kalau relawan kampung tangguh,
Kebetulan di Sumeneb ini kepolisian mempunyai program Kampung Tangguh Semeru, sehingga mereka mempunyai program-program terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan informasi, ketahanan sosial budaya, dan seterusnya. Kebetulan mahasiswa Unija ada beberapa yang sudah menjadi relawan. Tapi bagi teman-teman peserta KKN yang lainnya yang pengen menjadi relawan Kampung Tangguh, dipersilahkan. Tapi harus ada persyaratannya. Kayak tadi persyaratannya harus ada surat kesehatan, surat keterangan sehat dari puskesmas, kemudian surat kesediaan yang disetujui oleh orang tua atau wali, begitu. Nah, demikian juga dengan relawan dalam bentuk lainnya, silakan berimprovisasi, silakan berinisiasi, kita memfasilitasi sebagai bentuk manifestasi merdeka belajar. Karena mahasiswa ada yang pengen membuat program sendiri dan seterusnya, tentunya dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi Mbak Maftuha tinggal memilih saja. Jadi itu memilih, bukan tiga-tiganya gitu ya. Nanti kalau Mbak Maftuha memilih relawan Kampung Tangguh, persyaratannya sudah ada, maka kami memberikan informasi, Mbak Maftuha ditaruh di RW mana. Bisa jadi yang paling memungkinkan ditaruh di RW-nya masing-masing, tetapi programnya mengikuti program Kampung Tangguh Semeru milik kepolisian. Makanya salah satu materi video yang akan kita upload melalui channel YouTube itu dari Pak Wakapolres terkait dengan program Kampung Tangguh. Jadi program Kampung Tangguh itu apa saja bisa dilihat di videonya nanti. Begitu ya Mbak Maftuha, gimana? Bisa diterima atau masih kurang jelas? Iya Bu, bisa diterima. Oke, Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali Mbak Maftuha atas pertanyaannya. Kami buka kesempatan lagi bagi penanya yang ingin menanyakan hal-hal yang mungkin dirasa kurang jelas, silakan. Silakan untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan segera kita tutup acaranya. Pak Wulan mungkin perlu foto bersama katanya tadi. Iya, sebentar Bu. Baik, sudah ya Bu? Oke, baik Bapak Ibu. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian untuk pembekalan sesi ini. Dengan harapan semoga pelaksanaan KKN ke depan berjalan sukses dan lancar. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas atau ada kendala teknis, mungkin bisa dikomunikasikan langsung dengan dosen pembimbing lapang untuk kemudian diteruskan kepada panitia. Kepada adik-adik mahasiswa, jangan lupa setelah ini untuk mengikuti pembekalan kedua di YouTube melalui channel Universitas Wiraraja. Di sana ada 3 pemateri, yakni dari BNPB terkait petunjuk pengisian aplikasi Inaris, dari Kapolres terkait relawan Kampung Tangguh, dan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb itu terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Dan jangan lupa kepada dari mahasiswa untuk meng-like, subscribe, dan komen di masing-masing video tersebut. Untuk komentarnya nanti diisi dengan format nomor kelompok, strip nama mahasiswa, strip prodi, sebagai bukti untuk presensi kehadiran pembekalan di YouTube. Namun sebelum acara ini ditutup, mohon kepada operator untuk mengambil gambar foto bersama semua peserta. Kami persilakan kepada operator untuk mengambil foto bersama. Mohon bersabar, mohon bersabar. Yang videonya nggak aktif, diaktifin ya. Terus kalau di foto jangan gerak ya.
Sudah, Pak Bulan. Sudah semua? Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu beserta adik-adik peserta KKN yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.